Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati keluarga besar BNI Syariah yang mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin, diberikan kekuatan iman, dan diberikan semangat untuk selalu istiqomah menjalankan ibadah-ibadah rutin kita di bulan Ramadan, dan mudah-mudahan Ramadan tahun ini kita betul-betul akan meraih kualitas takwa yang tertinggi, ya. La'allakum tattaqun. Meskipun kondisinya berbeda dengan Ramadan sebelum-sebelumnya, tapi insya Allah semangat kita tetap menyala-nyala. Semangat beribadahnya tetap menyala-nyala. Dan mudah-mudahan pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama mendalami ilmu waris ini, yang merupakan ilmu yang langka. Sering pengajian-pengajian di masjid, di majelis taklim, umumnya membahas masalah akidah, akhlak, ibadah. Nah, sementara kajian tentang waris ini jarang disinggung. Ini mungkin Mas Zul waktu belajar dulu di UIN Bandung, ya. Waktu saya masih belajar S1 dulu di UIN Jakarta, Mas Zul, belajar waris ini 3 semester, Mas Zul. 2 semester belajar waris klasik, artinya waris yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah dan peninggalan para ulama-ulama terdahulu. Nah, kemudian 1 semester lagi belajar waris di Indonesia. Nah, kita pada kesempatan kajian di BNI Syariah ini, saya akan menyampaikan 3 semester itu dalam 2 kali pertemuan. Nah, Masya Allah. Mudah-mudahan 3 semester ini bisa tersampaikan dalam 2 kali pertemuan, karena pesertanya beda. Biasanya kalau pesertanya sudah bekerja, wah itu pasti luar biasa semangat belajarnya. Kemudian yang kedua, syarat kompetensi dasar, ya, belajar waris ini lulus SD, kata dosen saya dulu, ya. Jadi lulus SD, karena yang dipelajari itu ya bagi membagi dan yang sangat elementer banget. Bahkan saya lihat mata pelajaran di anak saya, kalau nggak salah kelas 3, kelas 4 itu sudah cukup tuh. Kalau matematikanya memahami betul, untuk belajar waris cukup kelas 3, kelas 4 SD lulus. Nah, Mazul ini sudah S2 nih, ya. Jadi nggak perlu belajar lagi. Saya dulu, Ustaz, paling pusing itu belajar faraid ketika di pesantren, Ustaz. Gitu, ya. Apalagi teman-teman ini yang ada di sini umumnya tukang ngitung duit gitu kan, ya. Sudah gampang banget. Nah, mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini sesuai dengan yang diperingatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini pernah mengingatkan, ya, anil a'rad qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Aba Hurairah, ta'allamul fara'id wa 'allimuha fa innahu nisful ilm wa innahu yungsa wa huwa awwalu ma yungza'u min ummati. Nah, ini ya, peringatan nih dari A'rad radhiyallahu an, sahabat A'rad, bahwa Rasulullah bersabda, wahai Abu Hurairah, pelajarilah ilmu fara'id dan ajarkanlah. Nih, pelajarilah dan ajarkanlah. Saya dulu pernah belajar di UIN 3 semester. Nah, sekarang saya ajarkan. Nah, saya harapkan sama nih. Jadi peserta kajian pada pagi hari ini belajar, nanti setelah ini diajarkan di masjid masing-masing. Nah, ini. Jadi mohon nanti kalau ada masjid kok kosong, nggak ada yang ngisi majelis taklimnya, maka yang ikut kajian pada pagi hari ini harus mengajarkan. Mengapa? Karena dia ilmu waris ini setengah dari ilmu. Ini saking pentingnya, ya, Rasulullah sampai bilang setengah dari ilmu. Dan banyak dilupakan orang. Nah,
Apa maksudnya dilupakan orang? Ya boleh jadi tadi maksudnya itu karena perasaan kalau di pesantren belajar matematik itu susah banget ya. Akhirnya ya daripada pening-pening mendingan nggak dikaji. Dan ada juga makna dilupakan ini adalah pada masa-masa sekarang ini orang sering membagi warisan itu bukan berdasarkan prinsip syariah. Ya udah prinsip hukum-hukum positif yang padahal di dalam sistem pembagian waris Islam ini ada makosid yang tidak dicapai untuk membuat tatanan keluarga yang betul-betul ideal yang diinginkan oleh Al-Quran. Jadi ada makosid. Nah oleh karena itu ya kita pelajari, kita ajarkan, ini penting. Dan nih kata Rasulullah, ilmu faraid adalah pertama kali akan dicabut dari umatku. Nah, nggak bisa Pak dicabut, sekarang kan sudah ada di buku itu. Nggak bisa dicabut kan sekarang udah banyak. Ada di YouTube pengajaran-pengajaran waris. Nggak bisa Pak dicabut sekarang untuk menghitung waris. Nah ini teman-teman semuanya ya, sudah ada programnya. Tinggal kita masukin. Yang mati siapa? Yang masih tersisa ahli warisnya siapa? Nanti kita masukin tuh angka-angkanya berapa orang, misalnya kalau anak laki ada berapa orang, perempuan berapa orang, hartanya berapa, habis itu di enter, udah keluar jawabannya Mas Zul. Jadi yang dikhawatirkan dengan teknologi yang canggih ini akhirnya orang nggak usah belajar. Padahal boleh jadi suatu saat ya teknologi bisa lenyap lah ya. Artinya ya kita tetap perlu dasar ilmunya, perlu dasar filosofi di balik kewarisan ini. Nah, oleh karena itu sekali lagi harapan saya kita belajar waris pada pagi hari ini, tapi kita punya kewajiban moral untuk mengajarkan kepada yang lain. Ada kekhawatiran Nabi bahwa ilmu ini akan dicabut pertama kali tidak terjadi. Nah ini hadis yang di bawah ini juga luar biasa. Langsung saya bacakan terjemahnya ya. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pelajari Al-Qur'an dan ajarkan kepada orang-orang, dan pelajari ilmu faraid dan ajarkan kepada orang-orang. Nah ini ilmu faraid itu disetarakan dengan ilmu Al-Qur'an. Karena aku hanya manusia yang akan meninggal. Artinya Rasulullah ya manusia biasa yang akan meninggal. Dan ilmu waris akan dicabut lalu fitnah menyebar. Nah ini kalau ilmu waris sudah nggak ada, ahlinya nggak ada, ustadz-ustadznya udah nggak mau mengajarkan, maka akan muncul fitnah. Sampai-sampai ada dua orang yang berseteru dalam masalah warisan, namun tidak menemukan orang yang bisa menjawabnya. Nah ini dikhawatirkan terjadi ya, akhir zaman. Nah mudah-mudahan kalau kita banyak belajar waris, banyak menyebar ilmu waris ini, kiamat tidak segera datang. Gitu ya. Artinya kekhawatiran-kekhawatiran bahwa ilmu ini hilang juga tidak akan terjadi. Mudah-mudahan komitmen kita bangun bersama. Kemudian mengapa kita belajar waris? Juga ada alasan yang sifatnya adalah keberagamaan kita. Artinya kalau kita ingin dikatakan sebagai muslim yang sejati, muslim yang sempurna, maka kita harus melaksanakan ajaran Islam ini secara totalitas. Udkhulu silmi kafah, masuklah Islam itu secara totalitas, jangan separuh-separuh. Nah, berislam secara totalitas berarti berakidah secara Islam, berakhlak secara Islam, berperilaku keseharian secara Islam, baik yang berdimensi ibadah, ada sholat, zakat, puasa, haji, maupun berdimensi muamalat. Nah, yang berdimensi muamalah, hubungan sesama manusia inilah ada bagian bidang yang namanya mawaris. Artinya, kalau kita ingin tetap dikatakan muslim yang sejati, muslim yang menerapkan Islam ini secara kafah, otomatis cara kita munakahat nikahnya secara syariah. Cara kita menyelesaikan kasus-kasus kriminal secara syariah. Cara kita berpolitik secara syariah, termasuk waris mewarisi secara syariah. Termasuk yang di samping kiri ini, maliyahnya ini ya. Bisnisnya, alhamdulillah kita di BNI Syariah, keluarga BNI Syariah sudah melaksanakan secara syariah. Maka jangan sampai begitu ngumpulin duit sudah secara syariah, begitu mati dibaginya tidak secara syariah. Nah oleh
karena itu kalau sholat adalah wajib bagi kita, zakat wajib bagi kita, puasa wajib bagi kita, haji wajib bagi yang mampu, maka waris juga wajib bagi kita untuk mengikuti. Bahkan tadi Mazul membacakan ayat Al-Quran ya, surat An-Nisa ayat 11 ya. Itu di ayat ininya Mazul, ayat 13 dan 14-nya itu luar biasa itu. Tilka hududullah wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul 'adzim wa may ya'sillahu wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Nih, setelah Allah menjelaskan aturan-aturan waris Islam, panjang ayatnya ini, 2 ayat panjang banget. Nah, kemudian di akhir ayat itu ditegaskan, itulah batas-batas hukum Allah. Artinya, ketentuan tentang waris itu adalah ketentuan dari Allah. Dhawabit, batasan-batasan dari Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dia akan memasukkan ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dan itulah kemenangan yang agung. Sebaliknya, barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar batas-batas hukumnya, niscaya Allah memasukkan ke dalam api neraka dan kekal di dalamnya dan dia akan mendapat azab yang menghinakan. Nah, ini tegas sekali nih, bahwa ini penegasan bahwa membagi harta peninggalan orang yang telah meninggal secara Islami, secara syariah, mengikuti ketentuan ilmu faraid itu wajib. Karena kalau tidak, jelas sekali Allah akan memasukkan ke dalam api neraka yang kekal. Ini menunjukkan bahwa aturan waris itu bukan opsional, ya, bukan opsional ya. Boleh-boleh aja kalau mau diikuti, mau kalau enggak ya terserah aja. Bukan seperti itu. Tapi berdasarkan ayat ini tegas sekali bahwa waris adalah persoalan yang wajib untuk diikuti. Bapak Ibu yang saya hormati, nah selanjutnya ketika kita bicara waris, banyak singgungan-singgungan dengan instrumen-instrumen distribusi kekayaan yang lain. Nah, biasanya kalau ada waris, ada wasiat, ada hibah. Nah ini ada persinggungan nih, karena ada kalanya untuk menghindari pembagian waris yang menurut kelompok tertentu kaku, dia lakukanlah hibah sebelum orang tuanya meninggal. Untuk menghindari adanya unsur ketidakadilan ya dalam praktek-praktek di masyarakat, ada instrumen wasiat. Artinya apa? Baik waris, baik wasiat maupun hibah ini adalah sama-sama instrumen untuk distribusi kekayaan dalam Islam dan bisa digunakan oleh umat Islam. Nah, yang membedakan apa? Nah, ini silakan nanti dibaca detailnya ya. Pertama, kalau waris dari sisi hukum itu wajib dan ijbari. Jadi mau tidak mau harus dilakukan. Dan lebih bagus lagi nih, kalau begitu orang meninggal, langsung dibagi. Jangan nunggu sampai sudah keturunan yang kedua, ketiga, baru dibagi. Sementara harta itu sudah kemana-mana, harta itu sudah nggak jelas batas-batasnya, akhirnya menimbulkan fitnah. Atau karena nggak segera dibagi, pasangan yang masih hidup menikah. Wah, punya istri lagi, punya anak yang banyak lagi. Akhirnya bercampur tuh, ribut. Saya sudah beberapa kali nih, Mas Zul, menyelesaikan kasus waris yang sampai mau berantem ini ya. Saya masih ingat dulu di Bintaro itu. Waduh, akhirnya saya stop. Kalau memang berantem, saya pulang dan nggak mau membantu menyelesaikan. Mengapa? Hartanya besar, ya. Sudah lama nggak dibagi sekitar 35 tahun, sudah kemana-mana cucunya, dan cucunya juga ada yang kaya, ada yang miskin, akhirnya ada yang serakah ingin menguasai. Nah ini menimbulkan fitnah. Jangan sampai maksudnya kita kaya, tapi begitu meninggal,
bukannya kita damai di alam sana, tapi kita resah melihat anak-anak berantem gara-gara warisan yang belum tuntas. Oleh karena itu jangan merasa nggak enak masa baru meninggal langsung diwaris gitu ya. Ya memang kalau nunggu ya, nggak memang sekarang meninggal, sekarang juga dibagi, kalau nggak awas gitu, ya nggak juga. Tapi jangan sampai berlarut-larut. Nah itu. Kemudian kalau wasiat itu sunnah, kecuali wasiat wajibah. Nanti kita bahas wasiat wajibah itu seperti apa. Tapi prinsip dasar adalah wasiat itu adalah sunnah. Hibah sifatnya adalah sunnah. Hibah itu pemberian harta yang memberikan masih hidup dan ketika itu juga beralih kepemilikan. Jadi kalau Mazul, itu tanah di belakang saya itu ada sekitar 1000 meter saya hibahkan ke Mazul gitu ya. Saya ngomong misalnya Mazul, saya nggak ada Mazul, jangan ngimpi ya. Ini cuma contoh aja. Misalnya saya bilang begitu. Wasiat aja, Ustaz. Ya, misalnya saya bilang begitu ke Mazul, ya ketika itu juga nanti terjadi perpindahan. Sementara kalau wasiat baru ketika meninggal. Oke, kemudian pemberinya siapa kalau waris? Ya pemberinya telah meninggal. Nah, kalau wasiat tadi masih hidup, kecuali wasiat wajibah. Jadi ketika berwasiat itu yang berwasiat harus masih hidup. Jangan kemudian bapak saya udah meninggal, saya wakili berwasiat, nggak bisa. Hibah juga demikian. Oh, itu dikasihkan siapa itu hibahnya? Kasihkan ini, kapan ngasihnya? Oh, waktu bapak masih hidup. Oh, benar berarti. Jangan sampai kapan dikasihkan? Tahun yang lalu. Bapakmu meninggal 5 tahun yang lalu. Masa bapakmu di kuburan bisa memberikan hibah kepada orang lain? Nah, nggak mungkin. Jadi kalau waris, memang syaratnya telah meninggal. Wasiat masih hidup, hibah hidup. Penerimanya kalau waris, karena hubungan nasab, perkawinan, kepentingan umum. Ya, nanti kita jelaskan. Jadi karena ada hubungan nasab, karena ada hubungan perkawinan, karena ada kepentingan umum. Ini kalau nggak punya ahli waris nih Mas Zul ya. Misalnya Mas Zul tiba-tiba tinggal di Jakarta, dari mana asalnya nggak ada yang tahu. Selama ini ditanya menutupi identitas, pokoknya saya hamba Allah, begitu ya. Tiba-tiba setelah mengelana di Jakarta, Mas Zul jadi konglomerat, meninggal, nggak ada yang tahu tuh siapa saudaranya, istri meninggal, anak meninggal, anak cuma satu meninggal, istri meninggal, Mas Zul meninggal bareng, hartanya nggak ada yang memiliki, nasab nggak tahu. Perkawinan istrinya juga meninggal. Nah akhirnya apa? Nanti bisa untuk kepentingan umum. Jadi badan sosial diserahkan badan sosial. Nah kalau wasiat, penerimanya siapa saja, laki, perempuan, muslim, non muslim, ya, keturunan atau non keturunan dimungkinkan kalau wasiat. Hibah juga demikian. Jadi nggak ada batasan-batasan. Oke. Nah kemudian kalau waris nanti kan ada batasan. Kalau sesama orang yang beragama Islam boleh saling mewarisi, tapi kalau agama yang non-Muslim, nah itu nggak boleh, nanti kita bahas. Objeknya kalau waris harta peninggalan setelah dikurangi kewajiban-kewajiban. Jadi harta peninggalan, tirkah namanya, setelah dikurangi kewajiban-kewajibannya apa? Nah nanti ada kewajiban untuk ngurus jenazah, kewajiban boleh jadi bayar utang ke BNI Syariah, kan gitu ya. Bayar utang ke tetangga, ketika udah bersih net itulah yang diwaris. Jadi jangan sampai royoan waris, ternyata yang meninggal utangnya masih di mana-mana. Nah ini nggak boleh. Jadi selesaikan dulu tuh kewajiban-kewajiban, baru setelah itu baru diwaris. Nah kalau wasiat harta milik sempurna. Jadi yang diwasiatkan adalah harta milik sempurna. Kalau belum sempurna kepemilikannya jangan. Misalnya nih, utang belum lunas nih, udah wasiat tuh. Itu rumah yang saya beli KPR, saya wasiatkan. Iya kalau kamu bisa bayar. Kalau kemudian karena finansialnya terganggu sehingga nggak bisa lunasi, nah kan belum lunas. Nah kan dia masih punya kewajiban. Nah seperti itu, jadi jangan dulu apalagi kalau disewa aja nggak boleh tuh. Disewanya misalnya 30 tahun. Diwasiatkan nanti kalau saya meninggal. Iya kalau kamu meninggalnya masih lama, kalau segera meninggal. Nah ini juga harus dipertimbangkan. Jadi milik sempurna. Kemudian hibah juga sama, milik sempurna. Jadi sesuatu yang dihibahkan adalah yang sudah milik dia dan bisa dilepaskan ke orang tanpa adanya
gangguan tulang milik sempurna. Jumlah maksimal. Nah, kalau waris mengikuti ketentuan Al-Quran dan As-Sunnah, nanti akan kita pelajari. Kalau wasiat bagaimana? Nah, prinsip dasarnya wasiat itu maksimal 1/3 harta, kecuali disetujui ahli waris. Nah, ini ya. Jadi wasiat itu maksimalnya 1/3, kecuali semua ahli waris setuju, tapi catatan. Ahli waris setuju ini setuju dengan keridhaan, bukan intimidasi. Ya, misalnya saya punya anak 5 nih, saya ngomong, ini saya wasiatkan ya, nanti tanah yang di samping rumah itu untuk wakaf, saya wasiatkan untuk diberikan si Anu. Ternyata ada yang nggak setuju. Nah, karena nggak setuju, saya datangi. Oh, harus setuju, ini kan demi kebaikan. Kalau enggak, awas loh. Diintimidasi, akhirnya setuju. Mewasiatkan melebihi 1/3, misalnya separuh harta saya. Nah, ini dimungkinkan kalau betul-betul disetujui ahli waris tanpa intimidasi. Tapi kalau diintimidasi, itu tidak boleh. Jadi maksimal 1/3. Bahkan wasiat itu kalau misalnya anaknya nggak tahu nih, Mas Zul, ya. Tiba-tiba orang tuanya membuat wasiat, hartanya dikasihkan untuk masjid. Gitu ya. Begitu dibuka surat wasiatnya, kaget semuanya. Loh, seperti apa ini bapak kita? Nah, maka boleh anak-anak itu atas dasar musyawarah nanti mengambil kebijakan kira-kira wajarnya berapa persen ya. Oke, maksimalkan aja 1/3. Oke. Mau ditambah lagi, oke, asal ada atas dasar kesepakatan. Nah, sementara kalau hibah tidak dibatasi selama tidak merugikan ahli waris. Memang nggak ada dasar pembatasan, tapi ada juga yang mengatakan ya sama aja dengan wasiat, jangan sampai menghibahkan seluruh harta. Kan ada hadis Nabi itu ya. Orang yang semangat keagamanya tinggi datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, seluruh harta saya mau saya berikan untuk Islam. Oh, jangan semuanya, separuh deh Rasul, jangan separuh. Kamu punya anak enggak? Oh, anak saya banyak, udahlah 1/3 udah banyak. Nah, itu ya. Atas dasar itu ada yang mengatakan hibah juga hampir sama dengan waris. Tapi karena hadis itu konteksnya sebenarnya adalah konteks orang yang berwasiat kalau meninggal hartanya dikasihkan semua orang. Akhirnya hadis itu dijadikan dasar hadis tentang wasiat. Nah, kemudian masalah penyerahan objek, kalau waris setelah meninggal dunia, wasiat setelah meninggal dunia, kalau hibah sebelum meninggal dunia. Artinya begitu terjadi akad, ya, nah di situ sudah sah ya peralihan kepemilikannya. Nah, ini ilmu faraid ini baru definisi, udah kemana-mana ya. Nih, apa sih ilmu faraid atau ilmu waris? Itu ilmu yang membicarakan hal ehwal peralihan harta dari orang yang telah mati, wafat kepada orang yang masih hidup. Nah, peralihan harta kan bisa karena ada akad ya, Maksud ya. Jadi kalau saya punya rumah, Maksud pengen memiliki rumah saya melalui akad al-uqud, perjanjian. Nah, bisa beralih, bisa akad apa? Jual beli bisa. Akad apa? Hibah bisa. Nah, bisa juga melalui waris ini. Nah, kalau waris ini nggak ada kesepakatan. Kalau akad itu ada kesepakatan. Kalau waris otomatis kalau meninggal, ya tadi, isbari tadi, sifatnya. Otomatis harta itu berpindah. Nggak boleh yang akan meninggal ya, misalnya sakitnya udah parah, bilang, harta saya jangan sampai diwaris anak-anak saya, gitu ya. Harta saya akan saya berikan untuk kepentingan panti asuhan. Atau harta saya akan saya berikan tetangga saya misalnya. Nah, itu nggak boleh. Pokoknya kalau meninggal kok ada ahli warisnya, otomatis hartanya akan berpindah ke ahli waris. Kecuali tadi, kewajiban-kewajiban tadi tetap ya harus dikeluarkan. Oke. Sebab kewarisan ya, disinggung ya. Pertama, sebab nasab atau hubungan darah. Jadi An-Nisa ayat 7 ya, ayat 7, 8, 9 tadi sampai 11 itu sebenarnya banyak itu tentang hubungan darah. Ya, kemudian hubungan perkawinan. Jadi karena adanya hubungan perkawinan suami istri bisa saling mewaris. Kalau suaminya meninggal ya istrinya yang mewaris. Kalau istrinya meninggal ya suaminya mewaris. Dan ada hubungan memerdekakan hamba sahaya, budak. Nah, sekarang nggak ada, adanya barudak ya, orang Sunda. Ya, itu bukan ya. Jadi hamba sahaya di sini ya budak zaman dulu. Nah, itu kalau ada misal hubungan memerdekakan hamba ya. Misalnya dulu Bilal ya. Bilal dimerdekakan
siapa? Abu Bakar ya yang merdekakan Bilal ya. Nah, Bilal dimerdekakan Abu Bakar. Nah, ternyata Bilal itu masih budak misalnya ya, masih budak sebelumnya dimerdekakan. Nah, karena nggak punya saudara, nggak jelas dulu asal usulnya dari mana, ya akhirnya nanti yang memerdekakan itu mewarisi budak tersebut. Kemudian hubungan sesama itu yang saya sampaikan, kalau dia tidak memiliki hubungan nasab, tidak memiliki orang yang ada hubungan perkawinan atau udah mati bersama tadi, dan dia tidak pernah memerdekakan budak, dan dia maka siapa yang mewarisi? Nah, itu hubungan sesama Islam. Nah, jadi bagaimana caranya? Ya, diserahkan aja ke Baitul Mal, nanti Baitul Mal yang membagi kepada pihak-pihak yang memerlukan. Ini sebab-sebab terjadinya kewarisan. Jadi di sini nggak ada ya sebab kewarisan itu karena kesepakatan. Misalnya nih, Mas Zul, nanti kalau saya meninggal, Mas Zul jadi ahli waris ya. Kalau Mas Zul yang meninggal, saya jadi ahli warisnya. Nggak ada tuh. Oh ada Pak, sekarang kan ada LGBT ya, kesepakatan ya Mas. Nah, itu nggak masuk perkawinan yang ini. Ini perkawinan yang memang perkawinan sah menurut syariah. Nggak bisa nanti, wah biar sah perkawinan saya kawin aja sama teman saya yang laki-laki yang kaya gitu ya. Nanti biar saya bisa mewarisi karena itu ada hubungan perkawinan. Itu perkawinan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, kemudian sebab-sebab yang tidak bisa mewarisi. Jadi kalau sebelumnya tadi sebab-sebab bisa mewarisi, yang ini adalah sebab tidak bisa mewarisi. Yang pertama adalah hubungan beda agama. Nah, ini An Usamah bin Zaid ya radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yarisul muslim al kafir walal kafirul muslim. Ini ya, dari Usamah bin Zaid radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, seorang muslim tidak mendapat warisan dari orang kafir dan orang kafir tidak mendapat warisan dari seorang muslim. Ya, hadis jamaah kecuali anak baik. Artinya hadisnya ini kuat banget ya, bahwa sesama orang yang beda agama itu tidak bisa saling mewarisi. Ini juga la yatawaratsu ahlu millatain syatta. Dua orang yang berbeda agama tidak bisa saling mewarisi. Nah, gimana kalau ternyata begitu ya, anaknya misalnya murtad nih, murtad. Nah, ternyata hubungan baik itu masih terjalin. Bahkan ketika orang tuanya sudah nggak bekerja, itu anaknya yang murtad tadi yang banyak mensuplai kebutuhan orang tuanya. Nah, gimana kira-kira? Apakah anak murtad tadi tetap nggak bisa dapat warisan? Tidak bisa. Fatwa Majelis Ulama Indonesia pun menegaskan loh, karena di Indonesia itu banyak mencampur adukkan itu. Warisan dalam konteks hubungan beda agama. Akhirnya fatwa MUI mengatakan tetap hubungan beda agama tidak bisa mewarisi. Apa nggak bisa dapat hartanya? Bisa, tapi dengan cara lain. Misalnya tadi sebelum meninggal bisa melalui hibah, ya, bisa melalui hibah. Sebelum meninggal bisa melalui wasiat. Nah, hanya di Indonesia ini ada gagasan bagaimana beda agama juga bisa mendapatkan harta peninggalan, maaf, bukan waris. Hampir semuanya sepakat sih, Majelis Ulama termasuk pengadilan agama sampai ke Mahkamah Agung itu sepakat, non-muslim nggak bisa. Tapi yang digagas sekarang adalah istilah wasiat wajibah. Jadi seandainya nih ya, misalnya Jamal Mirdad gitu ya, kan Jamal Mirdad itu anaknya ada yang non-muslim ya, dari Lydia Kando ya. Nah ternyata Jamal Mirdad meninggal. Nah itu ada yang menggagas saat ini melalui konsep wasiat wajibah. Nah, nanti kita bahas lebih detailnya ya minggu depan ya, isu-isu gitu. Bagaimana wasiat wajibah? Pokoknya Jamal Mirdad meninggal, anaknya mau yang muslim maupun yang non-muslim tetap dapat harta peninggalan. Melalui apa? Melalui putusan pengadilan kalau dia nggak sempat wasiat. Jadi otomatis nanti pengadilan memberikan jatah
bagian bagi anaknya yang non-muslim. Nah, nanti kita lebih jauh kita bahas apakah gagasan tentang wasiat wajibah ini ada dasarnya atau tidak. Nah, siapa yang berpendapat ulama yang membolehkan, siapa yang tidak membolehkan, nanti minggu depan kita akan lakukan kajian. Nah, berikutnya adalah pembunuhan. Nih ya. La yarisul qatil syai'an. Jadi orang yang membunuh pada yang terbunuh, kebetulan yang dibunuh itu adalah bapaknya misalnya, maka anaknya tersebut nggak dapat warisan. Ini kan saya lihat di TV itu banyak ya kasus ya. Anaknya pengen dapat segera warisan gitu ya. Tiba-tiba orang tuanya dibunuh gitu kan. Tapi ya karena kemudian terbukti dia membunuh, ya konsekuensinya dia nggak dapat warisan. Ini di tetangga saya di kampung di Jombang itu. Pernah nih, Mas Jun. Jadi anaknya ini pengen beli motor nih, Mas Jun. Pengen beli motor, minta ke ibunya, ke maknya, mak tolong beliin motor, itu kan sawah banyak gitu kan ya. Dijual lah tanahnya untuk beli motor. Iya nanti kalau sudah ada rezeki dari hasil sawah dibeliin motor. Ternyata nggak sabar, Mas Jun. Nah, akhirnya ibunya dicekek. Waktu mencuci pakaian di sumur, dicekek ya, Pak. Itu betul-betul gara-gara anaknya pengen segera dapat warisan. Maksudnya, kalau orang tua meninggal kan saya nanti dapat sawah, bisa beli motor. Kalau memang terbukti dia meninggal, justru akhirnya dia tidak bisa menerima warisan. Karena dia melakukan pembunuhan. Oke. Nah, rukun syarat kewarisan, ini perhatikan ya, calon-calon ahli waris nih, semuanya ini kayaknya mengharapkan sebagai ahli waris. Padahal yang pasti jadi pewaris ya, calon ahli yang diwaris. Nah, apa syaratnya? Pewaris, muwaris, ini yang diwaris ya. Syaratnya jelas kematiannya. Baik hakiki dapat dilihat kematiannya, atau secara hukmi kematian berdasarkan ketetapan pengadilan. Jadi harus bisa dipastikan bahwa pewaris sudah meninggal. Jangan kemudian dia pergi ke luar negeri kerja, udah meninggal dia kemarin negara sana itu perang yang dia kerja. Udah kita juga perang, pasti dia meninggal. Ternyata belum meninggal, udah diwaris, itu nggak boleh. Nah, kecuali ada ketetapan hukum ya berdasarkan pengadilan. Misalnya nih, dia duitnya banyak, hartanya banyak. Dia tahu-tahu pergi aja, nggak tahu kemana perginya ya. Udah bertahun-tahun sampai ya 10 tahun nggak pulang-pulang. Oh, udah diumumkan di media massa suruh pulang dan sudah dicari nggak ketemu juga. Nah, akhirnya keluarga sepakat untuk ke pengadilan, membuat ketetapan hukum. Setelah biasanya pengadilan minta dilakukan upaya-upaya mencari. Ketika sudah diduga bahwa dia sudah tidak ada, maka nanti pengadilan bisa menetapkan. Nah, gimana tiba-tiba setelah dibagi 10 tahun kemudian datang. Nah, kalau datang ya prinsip dasarnya ya harus dikembalikan. Tapi kalau udah dipakai ya tentu saja nanti bisa mengurangi jatah warisnya itu. Tapi yang belum dipakai ya harus dikembalikan kalau kembali. Begitu. Kemudian yang kedua adalah harta warisan tirkah. Syaratnya artinya harta yang akan diwaris syaratnya apa? Pertama, harta tersebut milik pewaris secara sempurna. Makanya kalau misalnya saya punya rumah disewa sama mazul, rumah saya adalah rumah milik saya sempurna. Tapi ketika disewa mazul, maka milkunya jadi milkun nakis, milik tidak sempurna. Saya hanya memiliki bendanya rumah, tapi manfaatnya di mazul. Nah, ini belum harta sempurna. Maka bagaimana caranya? Ya disempurnakan dulu. Oh, masih disewa, mau segera dibagi, ya orangnya diminta pindah, dikembalikan duitnya, biar kembali full menjadi milik dia. Jadi kalau belum sempurna, ya nggak boleh. Atau di hak manfaat, bukan disewa nih. Maksud, pakai aja ya rumah saya 30 tahun deh, gitu ya. Setelah saya ngomong begitu, 5 hari kemudian meninggal gitu kan. Nah, ketika meninggal berarti rumah ini belum milik sempurna saya karena hak manfaatnya sudah dialihkan ke mazul. Maka didatangi tuh mazul ahli warisnya, gimana nih kita mau bagi warisan, kata mazul tuh nggak apa-apa deh, saya juga
nggak nyewa dikasih hak manfaat, nah maka udah menjadi milik sempurna. Tapi kalau Mas Zul bilang, oh nggak bisa kan saya udah angkat-angkat, ya oke deh Mas Zul, bisa nggak nanti berapa ganti ruginya? Misal, oh disepakati nggak apa-apa. Mas Zul ternyata nggak bisa lah, tunggu sampai 30 tahun, itu hak Mas Zul ya. Artinya harta ini belum harta sempurna. Walaupun nanti Mas Zul menurut Abu Hanifah ya, Abu Hanifah bisa jadi ketika meninggal itu akadnya putus ya. Nah, tapi kalau menurut jumhur ulama akadnya tidak putus. Yang kedua, harta tersebut telah terbebas dari sangkutan orang lain. Nah, ini yang saya bilang tadi, bahwa harta warisan tirka itu dikurangi dulu hutangnya, biaya penyelenggaraan jenazah, kalau ada wasiat-wasiat. Dulu ini, jangan langsung diwaris. Nah, kalau sudah bersih jadi netnya, baru itulah harta warisan. Nah, kemudian ahli warisnya nih, syaratnya apa? Telah dan masih hidup saat terjadinya kematian pewaris. Jadi kalau Mas Zul bersaudara dengan saya ya, Mas Topan juga, ini Mas Topan ya yang ada. Ya, Ustaz. Kalau Mas Zul tuh ya, kita bertiga bersaudara. Nah, ternyata Mas Zul ya, Rasulullah ternyata meninggal duluan ya. Padahal ayah dan ibu saya, Mas Zul dan Mas Topan belum meninggal. Nggak lama kemudian orang tua meninggal. Nah, Mas Zul udah meninggal duluan, maka yang dapat saya Mas Topan. Bagaimana kalau Mas Zul punya anak? Itu kan, bagaimana kalau Mas Zul punya anak? Mas Zulnya udah meninggal. Secara aturan hukum waris, Mas Zul tidak menerima termasuk anak Mas Zul, kecuali Mas Zul nggak punya saudara laki-laki seperti saya sama Mas Topan ya. Nanti turun ke level kedua. Nah, kalau ada ya anak Mas Zul nggak dapat, tuh kasihan dong. Nah, di situ nanti ada instrumen namanya wasiat. Ada instrumen namanya hibah. Dan ada juga di Indonesia dan di beberapa negara mencoba memunculkan konsep namanya ahli waris pengganti. Nah, nanti kita bahas berikutnya tuh. Bagaimana ahli waris pengganti. Biar kita juga nggak kagetan nanti ketika di praktek di Indonesia ada istilah ahli waris pengganti. Nah, kalau di Mesir namanya bukan ahli waris pengganti, itu melalui wasiat wajibah tadi itu. Yang saya katakan tadi itu nanti juga kita bahas minggu yang akan datang. Jadi yang pernik-pernik akhirnya ya yang muncul akibat perkembangan dinamika kehidupan manusia selain konsep dasar yang ada di Al-Quran, nanti kita bahas minggu yang akan datang. Pengelompokan ahli waris. Nah, ini ahli waris dikelompokkan ada ashabul furud, ada asobah, ada zawil arham. Jadi kalau ashabul furud ini adalah ya ahli waris yang bagiannya sudah tertentu. Misalnya setengah, seperempat, seperlapan, sepertiga, 2/3, 1/6. Siapa itu? Nih, ada ayah, kakek, saudara laki-laki seibu, suami, anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, ibu, ibu dari ibu, ibu dari ayah, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan seayah, saudara seayah, istri. Nanti di belakang ada rinciannya. Nah, yang kedua adalah asobah, penerima sisa setelah ashabul furud. Nah, ini nerimanya sisa nih. Sisa itu bisa dapat, bisa tidak ya. Jadi nerimanya sisa, dia nggak dapat bagian tertentu, tapi nerimanya sisa. Atau dia juga dapat bagian tertentu, tapi dalam kondisi tertentu susunannya, dia nanti sisa, dapat sisa. Sisa ini bisa besar, bisa kecil. Tapi umumnya kalau anak ya, anak kandung, itu sisanya besar. Tapi kalau nanti yang cucu ke sana bisa jadi nggak dapat masuk kategori zawil arham. Siapa saja ahli waris yang masuk kategori asobah menerima sisa setelah ashabul furud, setelah dikurangi bagian orang-orang yang telah pasti bagian setengah tadi. Ada anak laki-laki. Nah, ini keturunan laki-laki nih. Ini kalau di Arab itu kan kelelakian ya, yang di depan ya. Ini kalau pengikut kajian ini orang Padang nanti beda nih, yang didewa-dewakan perempuan ya. Nah, di Arab ini laki-laki. Laki-laki, cucu laki-laki dari ayah laki-laki, ayah, kakek, saudara sekandung, nah ini dan seterusnya. Nanti kita bahas berikutnya.
Nah, yang ketiga adalah zawil arham, kerabat jauh, menerima jika tidak ada ashabul furud dan asobah. Tadi misalnya anak-anaknya mazul gitu ya. Jadi cucunya mazul masih hidup, maka nggak akan terima tuh yang jauh-jauh. Atau paman-paman, wah anak-anak paman, nah itu nanti lihat di sini perinciannya ada. Nah, inilah keadaan ya terhalang atau menerima warisan. Jadi ketika ahli waris itu terstruktur yang masih hidup itu ini, nanti sebelum kita membagi warisan, kita perlu tahu siapa yang tetap menerima, siapa yang terhalang. Jadi nggak semua yang ada itu mesti dapat meskipun ashabul furud tadi ya. Ada kalanya ashabul furud juga nanti terhalang atau terhijab. Nah ini ahli waris kelompok laki-laki. Misalnya anaknya yang meninggal tidak ada seorang pun yang menghalangi. Nih ya, anak laki-laki nih. Anak laki-laki itu nggak ada yang menghalangi. Cucu, kalau anak laki-laki punya anak namanya cucu, dihalangi anak laki-laki. Artinya kalau bapaknya masih ada, anaknya tidak mendapatkan waris. Ini dalam konteks orang yang meninggal berarti kedudukannya cucu. Cucu dihalangi oleh anak. Kalau anak masih ada nggak bisa. Ayah yang meninggal. Jadi kalau saya meninggal maka ayah saya masih ada misalnya. Tidak ada seorang pun yang menghalangi ayah. Anak saya nggak bisa menghalangi ayah. Nah, kakek, saya ternyata meninggal. Ayah saya masih, kakek saya juga masih. Kakek dihalangi oleh ayah. Artinya kalau ayah saya anaknya kakek ya ayah, anaknya kakek itu masih ada ya kakek nggak dapat. Tapi kalau anaknya kakek itu meninggal semuanya kecuali urut-urutnya kakek baru dapat. Saudara kandung terhalang oleh anak laki-laki, cucu laki-laki dan ayah. Ini saudara kandung ya Mas Zul ya. Jadi kalau Mas Zul saudara saya nih, Mas Topan, Mas Zul saya ya. Ternyata Mas Zul meninggal nih. Maka ditanya, Mas Zul punya anak enggak ya? Oh ternyata punya anak laki-laki. Sekarang anaknya laki-laki atau perempuan Mas Zul? Perempuan, Ustaz. harus nanti ada perdebatan, nantilah perdebatannya itu ya. Intinya kalau ternyata Mas Zul udah punya anak laki ada perempuan ya otomatis saya nggak bisa mewaris. Tapi kalau Mas Zul anak laki-laki, cucu laki-laki dan ayah nggak punya Mas Zul, maka otomatis saya sebagai saudaranya mewaris. Dan seterusnya nanti sampai ke bawah bisa kita baca. Misalnya nih ya, suami tidak ada seorang pun yang menghalangi. Oke, jadi yang nggak ada seorang pun yang menghalangi dari struktur ini, kalau ada semua, pertama misalnya istri meninggal ya, ahli warisnya laki semuanya. Berarti yang menerima siapa? Satu anak. Ya. Ketika anak ada, cucu nggak nerima. Ayahnya masih ada. Oh, nerima ayah. Kakek nggak bisa karena ada ayah. Saudara kandung nggak bisa karena ada. Ini nggak bisa. Suami didapat. Berarti yang dapat siapa? Anak, ayah, suami. Kalau anak nggak ada, adanya ayah. Nah, nanti ya ayah dapat. Nah, sekarang ditanya nih, saudara kandung dapat nggak? Oh, ada ayah. Berarti dia nggak dapat. Jadi ayah nanti menerima sisa. Nah, nanti rumusnya. Kemudian ahli waris kelompok perempuan. Ini yang kelompok perempuan ya. Siapa yang tetap menerima, sama seperti tadi, kelompok laki-laki. Siapa yang bisa terhalang. Anak perempuan. Nah, jadi kalau Mas Zul tadi bilang punya anak perempuan ya Mas Zul ya. Anak perempuan tidak ada seorang pun yang menghalanginya. Jadi nggak bisa pamannya, udah kamu nggak dapat, kamu masih kecil gitu. Nggak bisa. Kalau anak perempuan meskipun masih kecil, tetap dapat. Bahkan ketika ada anak yang masih di kandungan ya, bapaknya meninggal, anak yang di kandungan itu harus ditunggu. Jadi kalaupun segera dibagi diasumsikan yang maksimal, dia laki-laki, begitu. Keluar perempuan, ya nanti sisanya dibagi lagi, begitu. Jadi anak yang di kandungan pun ini memiliki hak.
memiliki hak juga. Jadi jangan diabaikan, biarin aja, dia belum tentu hidup. Cucu perempuan terhalang anak laki-laki dan 2 orang anak perempuan. Jadi cucu perempuan terhalang anak laki-laki dan 2 orang anak perempuan. Jadi anak perempuan tidak bisa menghalangi cucu perempuan. Ini beda ya, kalau laki-laki tadi kan bisa menghalangi ya. Ibu tidak ada seorang pun menghalangi. Jadi posisinya sama dengan ayah. Nenek terhalangi oleh ibu dari ayah terhalangi oleh ibu dan oleh ayah, dan seterusnya. Ini ada nanti yang menghalangi. Istri tidak ada seorang pun yang menghalanginya. Jadi kalau ahli waris perempuan, tersisa perempuan semuanya, ya yang terima adalah anak perempuan, kemudian ibu, istri. Nah, sekarang ada anak laki-laki nggak? Oh, ada, berarti cucu perempuan nggak dapat. Gitu ya, karena terhalang anak laki-laki. Nah, ini aturan-aturannya. Nah, berikutnya adalah bagiannya. Ini bagian warisan. Jadi kalau nanti nggak ada program yang otomatis, lampu mati semuanya, ada yang minta bantu untuk membagi waris. Nah, dengan kita mengetahui bagian-bagian seperti ini, dan aturan sebelumnya ya, tentang siapa yang dapat, siapa yang terhalang rumusnya. Nah, nanti akhirnya kita ketahui ini. Suami misalnya, oh ada suami. Suami tadi kan nggak ada yang menghalangi ya prinsip dasarnya. Tapi suami itu bagiannya bisa 2 pilihan tuh. Ada setengah, bukan pilihan ya, ada 2 kemungkinan. Bisa setengah, bisa 1/4. Nah, setengah apabila pewaris tidak meninggalkan keturunan. Artinya anak nggak ada tuh. Ya, anak nggak ada. Nah, suami dapat setengah. Ini dasarnya, nanti surat-suratnya silakan dibaca. Suami dapat 1/4 apabila pewaris ada meninggalkan keturunan. Nah, jadi kalau, mohon maaf nih Mas Zul ya, Mas Zul istrinya meninggal misalnya ya. Mas Zul punya anak. Nah, maka Mas Zul dapat 1/4. Mas Zul nggak punya anak, dapat separuh. Nah, seperti itu. Jadi suami setengah, 1/4. Istri 1/4 apabila pewaris tidak memiliki keturunan. Nah, ini 1/8 kalau pewaris ada meninggalkan keturunan. Ayah mesti dapat kan tadi ayah ya. Ayah 1/6 apabila pewaris ada meninggalkan keturunan laki-laki. Jadi ayah itu dapat 1/6 kalau punya yang meninggal tadi punya anak keturunan ya, laki-laki dapat 1/6. 1/6 persisa apabila pewaris ada meninggalkan keturunan perempuan. Jadi ayah ya, misalnya saya meninggal, saya nggak punya anak laki-laki, ayah saya itu dapat 1/6, ternyata saya meninggalkan anak perempuan plus sisa. Nah, jadi 1/6 plus sisa, karena hartanya pasti nyisa nanti. Nah, ketika nyisa itu untuk ayah. Nah, kemudian ayah bisa juga asobah. Nah, apabila pewaris tidak meninggalkan keturunan laki perempuan, ya semuanya untuk ayah, gitu ya. Jadi ayah nanti sama dengan anak laki-laki, sama dengan cucu laki-laki tadi itu, dia bisa menerima seluruh harta. Ibu, nah ibu 1/3 apabila pewaris tidak meninggalkan keturunan, artinya tidak punya anak. Apabila pewaris hanya mempunyai 1 orang saudara atau saudari. Jadi kalau yang meninggal tadi memiliki saudara-saudari hanya 1, nah ibu dapat 1/3. Apabila pewaris ada meninggalkan keturunan, ibu jatahnya hanya 1/6. Anak laki-laki, nah anak laki-laki itu asobah nih. Jadi pasti terima sisa nih, nggak ada bagian tertentu. Anak laki-laki pokoknya sisa ya. Setelah dikurangi yang pasti-pasti bagiannya nanti anak laki-laki. Nanti di akhir makalah ini ada simulasinya ya. Penerima sisa harta, nah laki-laki ya, 1 bagian dari sisa jika dia mewarisi dengan beberapa anak laki-laki, 2 bagian dari sisa jika ia mewarisi bersama anak perempuan. Jadi anak perempuan kalau bersama laki-laki, anak perempuan nanti jadi asobah ngikut. Jadi asobah ma'al ghair ya. Nah, dia ngikut saudara laki-lakinya. Nah, nanti bagian laki-laki 2 kali bagian perempuan. Nah, anak perempuan berapa bagiannya? Nah, kalau anak perempuan prinsip dasarnya bukan asobah. Dia ada bagiannya. Kalau dia tunggal, dia satu-satunya anak, dia 1/2 setengah.
Kalau 2 orang atau lebih, anaknya perempuannya 5 misalnya. 2/3 nanti dibagi menjadi 5, begitu. Asobah apabila bersama anak laki-laki dengan perbandingan perempuan versus laki-laki 1:2. Artinya anak perempuan kalau bersama anak laki-laki dia diperhitungkan sebagai penerima sisa dengan ketentuan perempuan dapat 1, laki-laki dapat 2. Jadi 1:2 atau 2:1 ya. Laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1. Nah pertanyaannya, wah itu nggak adil itu diskriminasi. Nah ini sering kita mendengar nih Mas Zul ya, ketika kita mengikuti kajian-kajian gender itu dianggap tidak adil. Nah kita kalau melihat saat ini dengan melupakan asbabul wurud ayat dan melupakan ayat-ayat Al-Quran yang lain, bisa jadi berkesimpulan seperti itu. Tapi kalau kita melihat saat ayat-ayat waris ini turun, kedudukan perempuan itu adalah tidak memiliki hak mewaris. Bahkan perempuan itu sebagai objek waris. Jadi perempuan tidak sama sekali mendapatkan warisan. Maka adanya perempuan memiliki warisan, ini adalah reformasi sosial yang luar biasa oleh Islam. Begitu. Jadi Islam dengan memberikan jatah kepada keturunan-keturunan perempuan, termasuk istri, itu adalah reformasi sosial. Kalau sebelum surat An-Nisa ini, belum Islam masuk ke Saudi, ya, Quraisy, istri itu objek waris. Jadi misalnya saya punya istri, saya meninggal, istri saya bisa diwaris oleh anak saya. Seperti itu. Jadi ini juga di hukum perdata, Mas Zul ya. Ketika kita belajar hukum perdata Belanda aja, warisan Belanda kan perdata kita, itu masih ada ketentuan, walaupun sekarang sudah dihapus ya, bahwa perempuan itu memiliki harta, tapi dia tidak bisa memiliki kebebasan untuk mentasarufkan, mendayagunakan hartanya, kecuali izin suaminya. Nah kalau Islam, sejak awal itu kalau memang itu harta istrinya, nggak boleh suaminya itu menghalang-halangi. Nah itu ya, ini reformasi. Yang kedua, mengapa laki-laki memiliki bagian lebih? Karena laki-laki memiliki kewajiban lebih. Jadi kalau laki-laki ini membangun keluarga, dia menikah, dia ada kewajiban menafkahi keluarganya. Kalau perempuan tidak. Jadi perempuan itu dapat 1 untuk dirinya sendiri. Sementara kalau laki-laki dapat 2, selain untuk dirinya juga untuk istrinya, untuk anaknya, dia memiliki kewajiban. Nah, karena itu adil, itu struktur keluarga yang diinginkan oleh Islam. Jadi kewajiban nafkah itu ada pada laki-laki. Kalau perempuan misalnya, itu boleh-boleh aja. Oh, ternyata perempuannya banyak duit. Kemudian, oke lah, duit saya ini juga untuk keluarga aja. Ya nggak apa-apa kalau dia rela. Tapi kalau dia misalnya tidak rela, ya itu hak dia. Oke. Kemudian cucu laki-laki asobah, ya. Asobah sama dengan anak laki-laki, tapi dia baru mewaris kalau anak laki-laki nggak ada tadi. Saudara laki-laki sekandung, asobah juga jika tidak ada anak laki-laki, cucu laki-laki, dan ayah. Dan seterusnya, ini nanti panjang, silakan dibaca ya. Nah, kita coba, nih contoh pembagian waris. Nih, contohnya. Misalnya, nanti ada suami istri, ya, A dan B. Nah, suaminya masih hidup, istrinya meninggal. Yang ditinggal siapa? Suami, anak laki-laki. Artinya istrinya meninggal duluan nih. Yang ditinggal suaminya, anak laki-laki, anak perempuan, ayah, dan ibu. Nah, tadi ya, suami dapat 1/4. Mengapa dapat 1/4? Karena ada anak laki-laki dan anak perempuan. Kalau anak perempuan laki-laki nggak punya, suami tadi dapat setengah kan? Dia dapat 1/4. Nah, ayah dapat 1/6 karena ada anak laki-laki, ada keturunan. Ibu dapat 1/6. Nah, anak laki-laki dan anak perempuan, kalau anak laki-lakinya nggak ada, nih, adanya anak perempuan, dia sendiri, kan tadi setengah ya. Tapi ketika anak perempuan ini bersama anak laki-laki, maka ini asobah. Anak laki-laki asobah, anak perempuan asobah, asobah bil ghair. Jadi asobahnya bersama anak laki-laki.
Nah, nanti suami seperempat, ini 6. Berarti asal masalahnya, ya faktor pembaginya kan 12 ya. 12 kan? 12 dibagi 4 kali 1, 3 kan gitu. 12 bagi 6, 2. Nah, ini 2. Nah, kemudian 12 dibagi 6 juga untuk ibu 2. Nah, sisanya untuk laki-laki dan perempuan. 12 dikurangi, ini tadi ada 4, ini berarti 7. 12 dikurangi 7 berarti tinggal 5. Berarti 5/12. Nah, ini 5/12. Nah, sementara harta itu kan aslinya 1. Tapi 1 itu untuk anak laki-laki 2, anak perempuan 1. Jadinya ini 2/3, ini 1/3. Ini dikalikan ini hasilnya 5/12. Kalau dibagi 58 itu ini hasilnya 3,33. Kalau 5/36 1,67. Nah, hartanya berapa yang ditinggalkan? 24 juta. Nah, 24 juta dibagi 12, hasilnya 2 juta. 2 juta dikalikan bagian masing-masing. Tadi 3 ya 2 juta kali 3, 6 juta. 2 juta kali 3,33, sekian. 2 juta kali ini, sekian. Dan seterusnya, total 24 juta. Ini sederhananya menghitung ya. Ada yang lebih sederhana lagi. Tadi kita masuk aja ke website ya, website pengadilan agama, semuanya sekarang tidak ada tuh Mas Zul ya, yang otomatis. Jadi kalau kita sudah mengetahui siapa yang meninggal, suami, anak, udah kita nggak perlu tahu ini lagi nih. 1/4, 1/6 bagiannya berapa, nggak usah, masuk aja suami, tulis itu angka 1, anak laki-laki berapa yang ditinggalkan, kalau 1, 1, kalau 2 ditulis 2, anak perempuan 1, ayah 1, ibu 1, nanti hartanya berapa, masukin, di enter, keluar semua bagiannya, sudah sini, bagiannya keluar. Tapi kita tidak mengetahui asal usulnya dari mana, nah begitu. Ini penting. Tadi candaannya tuh Mas Zul, iya kalau internet nyala ya, kalau listrik nyala. Nanti kalau ada yang nanya, Ustaz, saya mau minta bantu dibikin waris, nanti ya listrik masih seminggu lagi baru hidup kan. Akhirnya ditunda. Nah, siapa tahu kita punya ilmu dasar begini, jadi nggak usah nunggu yang otomatis. Yang otomatis juga, ya. Ada hacker juga nanti. Hackernya ini ya, minta warisan ya. Oke, ini juga sama. Nah, ini dengan asumsi yang meninggal istrinya juga, ada suami, ada ayah, ada ibu, ada saudara perempuan seibu, ada cucu laki-laki dari anak laki-laki. Jadi dalam formasi ini tidak ada anak, ya, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, ketika tidak ada anak, ya, suami seperempat, ayah segini, ibu segini, kemudian saudara seibu mahjub, ini artinya ditutup ya, karena ada cucu laki-laki, ada ayah. Nah, bagiannya suami segini, ayah segini, asal masalahnya berapa faktor pembaginya? Nah, 4, 6, ya 12. Nanti 12 bagi 4 ya sama ya. 12 bagi 6, 2. 12, sisanya berapa? Sisanya 5. Sisanya untuk cucu laki-laki. Hartanya 24. Karena ini faktor pembaginya 12 dibagi 12 sama dengan 2 juta. 2 juta kali 3, 2 juta kali 2, 2 juta kali 2, 2 juta kali 5. Nah, cucu laki-laki menerima sisa harta setelah diambil suami, ayah, dan ibu semuanya untuk cucu laki-laki. Ini hasilnya. Dan seterusnya sampai ke belakang, nanti silakan dipelajari. Nah, minggu depan ditagih. Jadi peserta nanti presentasi, nanti ada soal-soal lain. Nah, kalau misalnya semangat untuk menyelesaikan, nanti silakan kita diskusikan ya, kita lanjutkan simulasikan, kasih banyak soal. Nah, lama-lama insya Allah bisa. Nah, ini yang terakhir nih, yang tadi bapak itu bisa 1/6 dan asobah ya. Ketika tidak ada anak, ya bapak berpeluang asobah. Misalnya anak perempuan setengah, istri 1/8, bapak 1/6, ini ya, ibu 1/6. Nah, ketika nggak ada anak laki-laki, bapak berpeluang asobah. Faktor pembaginya 24. Ya, 24 bagi 2 nih, 12, yang istri 3, bapak 4, ibu 4. Nah, di total ternyata ada sisa 1. Sisa 1 ini apa? Ya asobah. Siapa yang berhak menerima sisa? Bapak. Jadi bapak yang asalnya 4 ditambah
1, jadi 5. Jadi harta akhirnya habis. Oke, Mas Zul, saya kira itu sebagai pengantar dasar ya, pengantar awal kita untuk mendiskusikan waris. Nah, insya Allah minggu depan kita akan lanjutkan pembicaraan tentang praktek waris yang di Indonesia, ya, yang banyak pernik-perniknya. Ada gonogini, ada wasiat wajibah, ada ahli waris pengganti, nah, dan lain-lain. Nah, nanti insya Allah minggu depan babaknya ya. Jadi bahasanya ahli waris menurut KHI dan praktek di Indonesia. Itu minggu depan. Nah, selanjutnya kami persilahkan kepada jamaah Masjid Al-Ikhlas DNI Syariah. Kalau ada pertanyaan, silakan.